parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada motor Yamaha Jupiter MX ya. Ini niatnya kita mau mengganti oli mesin, tapi ternyata olinya sudah bercampur dengan air radiator. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri kebocoran pada seal water pump ya, yaitu oli yang tadinya hitam itu menjadi putih. Nah, ini akibat bercampur dengan air radiator. Nah, kalau sudah seperti ini, otomatis kita harus melakukan penggantian seal water pump. Nah, untuk letak seal water pumpnya di Yamaha Jupiter MX atau Vixen sama ya, posisinya ada di sebelah kiri. Nah, ini di dekat gigi sintrik. Nah, ini kenapa bisa langsung dipastikan kebocorannya di sini? Karena kalau kebocoran di bagian boring, kalau di bagian perpak itu biasanya si olinya masuk ruang bakar ya, otomatis motornya bisa mogok karena terkena busi. Nah, kalau ini kan motor hidup jalan tadinya, cuman olinya putih seperti ini, jadi bocornya kemungkinan besar ada di sini nih, di seal water pumpnya. Kita akan buka terlebih dahulu. Buka aja. Sakojang tadi. Jadi nyalain ya. Tanya bukan. Oh, sujang mah ieu war glodes teh. Taruh glode. Telat makan kumaha tadi nanti Pak? Mantap we beuteung sujang. Kalau sok ieu engkar, kalau sok ditelat-telat. Iku mangilodeh wae. Asal bunak Pegahnya. tadi dia teh. Tinggi we Masuk tidur. terus dia lagi kan geus. Aya bosan ya. Bosan. Kada bisa potong tadinya lawanan makan. Bisa gana mah teh potong nang leman. Seberapa kali bukan teh ka dia nu mio lah anjing. Kacekel lila. Mutere we. Lagi sakit udah. Bukan kabeh. Naon? Bautnya nih hilang. Nya. Sadaya we bautna teh. Iya meureun. Tah ieu. Kalah ngan meureun ieu mah teh. Kudu muka ieu anggar si sok. Kunci benang. Dari benang lah.
Boring lagi lokal ya mah ya. Boring. Goblok. Larat. Iya. Jangan itu aja urus lumia. Miau. Batuknya diratakan. Nah ini udah kita lepas. Ini bagian dari rumah dudukan water pump nah ya. Dari luar juga sudah terlihat tuh, sudah goplak. Ini laharnya juga kena. Untuk membukanya kita butuh kunci 8 juga. Kunci 8T sama seperti membuka baut-baut dari tutup apa namanya water pump ini ya. Cara melepasnya seperti ini. Tuh terlihat ya teman-teman, laharnya kena. Nah ini otomatis kalau laharnya oblak seperti ini, si bagian lahar juga pasti kena ya, akan robek karena AC ini goyang. Nah kita akan melakukan penggantian seal water pump di bagian dalam ini. Nah ini sealnya. Untuk membuka apa namanya sealnya, terlebih dahulu kita buka bagian laharnya. Ini udah lepas. Untuk membuka sealnya, kalau susah ya, kalau teman-teman susah bisa menggunakan jasa tukang las. Bawa saja ke tukang las, nanti sisilnya ini dibakar. Atau kalau nggak mau ke tukang las, mau diakal-akalan sendiri juga bisa ya.
Nah, sudah lepas. Tinggal kita pasangkan seal yang baru. Dihaluskan. Dihaluskan yang halus bisa. Nah, sudah masuk, lalu lanjut untuk memasangkan lahar. Nah, untuk lahar water pump MX atau Pixen itu ukurannya 6000 ya, atau lahar 6000. Usahakan kalau pakai lahar 600 itu ya di bagian luar, di bagian yang sebelah sisi yang ke air itu pakai ini ya, pakai yang ada penutupnya. Nah, ini bagian yang ada airnya, dan ini lahar yang ini usahakan kalau ada penutupnya dibuka agar nanti oli yang ada di bagian ini sintrik masuk ke sini, jadi olinya laharnya lebih awet. Memasangkannya seperti ini ya, yang enggak ada penutupnya di bagian yang ke sintrik, yang ada penutupnya di bagian yang ke water pump, bagian air. Bersihkan dulu ya, jangan sampai ada bekas-bekas karat, biar si sealnya lebih awet, gak kegores. Nah, ini kalau teman-teman kalau melakukan penggantian seal water pump ya, usahakan ganti juga sama laharnya, karena biasanya kerusakan bagian seal ini diakibatkan oleh lahar yang udah rusak juga, yang udah oblak. Nah, jadi mungkin kalau sealnya itu adalah akibat dari kerusakan dari lahar, jadi ngeremet ke bagian seal. Jadi usahakan kalau melakukan penggantian seal, laharnya juga ikut diganti. Nah, demikian ya teman-teman untuk melakukan penggantian atau untuk mengatasi oli yang berwarna putih pada motor Jupiter MX atau Yamaha Pixen. Nah, itu diakibatkan oleh seal water pump dan lahar water pump ya. Jadi teman-teman selain melakukan penggantian pada bagian seal water pump yang bocor, juga lakukan penggantian pada lahar tadi ya. Untuk laharnya, kode laharnya 6000. Dan jadi yang kita ganti untuk kerusakan seperti ini diantaranya oli baru, air radiator,
seal water pump, laher ya, sama mungkin tambahan sedikit pada bagian ini untuk lem ya, untuk lem sealer. Dan ongkos servis itu estimasi 50.000 untuk servis seal water pumpnya. Yang ori itu kurang lebih 100.000 ya, 120.000. Lalu untuk lahernya 25.000. Untuk air radiator ada yang 25, ada yang 35 ya. Yang ori itu kan kemasan 500 sama kemasan 1 liter itu 25 sama 35 kalau nggak salah. Sama oli mesin. Nah itu teman-teman hitung saja sendiri ya untuk estimasi perbaikan atau estimasi biaya perbaikan untuk kendala seperti ini ya, oli yang bercampur dengan air radiator. Kalau seal sama laharnya sudah diganti, kita bisa langsung pasangkan ke bagian penutupnya ya, seperti bagaimana kita tadi membukanya. Cara-caranya seperti itu. Lalu sebelum melakukan penggantian oli yang baru, teman-teman bisa memasukkan dulu oli bekas, lalu motor dihidupkan biar sisa-sisa air yang ada di dalam mesin itu nanti bercampur dengan oli bekas tadi ya. Biasanya kalau pengalaman saya itu 2-3 kali memasukkan oli bekas, baru si oli yang baru kita bisa kita masukkan. Kenapa? Agar si sisa-sisa air ini yang ada di dalam blok mesin ini bisa terbawa atau tercampur dengan oli bekas tadi, jadi bersih ya. Kalau langsung dimasukkan oli yang baru, nanti olinya akan cepat kotor karena akan bercampur dengan sisa-sisa air yang ada di bagian blok mesin. Nah, jadi tidak usah melakukan turun mesin, cukup masukkan dulu oli bekas, motor dihidupkan beberapa menit, lalu dibuang, masukkan lagi oli bekas, dihidupkan, lalu buang, masukkan lagi sampai benar-benar bersih. Terlihatnya mesin bersih dari air yaitu ketika oli dibuang, olinya berwarna semula ya, yang tadinya warnanya hitam tetap hitam, tapi kalau masih seperti putih atau kecoklatan berarti masih ada campuran sisa-sisa air yang ada di bagian blok mesin. Sampai di sini dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu dan aktifkan tombol loncengnya biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.